warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mudharabah yang anggotanya saya Risa Ardina Rahma dan saya Natasha Nisa Raka. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang dari pengertian mudharabah. Mudharabah ini dikemukakan oleh ulama Irak dan ulama Hijaz yang menyebutnya dengan istilah kirot, yang mana mudharabah atau kirot itu adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal, sohib almal, dan pedagang atau pengusaha, orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama. Nah, terus ada yang menyebutkan mudharabah itu berasal dari kata doroba yadribu dorban, yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain. Terus sedangkan menurut istilah mudharabah atau kirot itu dikemukakan oleh beberapa ulama. Ada 9 ulama, tetapi kita mengambil hanya 2 saja. Yang pertama itu menurut para fuqaha, mudharabah itu ialah akad antara dua pihak atau orang saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Terus yang kedua itu menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan atau laba karena harta itu diserahkan kepada hak yang lain, dan yang lain itu punya jasa mengelola jasa tersebut. Terus adapun dasar hukum dari mudharabah itu, yang pertama itu dasar hukum penerapan sistem mudharabah. Landasan mudharabah itu prinsipnya itu terbagi 2 landasan hukum. Yang pertama itu berdasarkan hukum Islam, yang kedua berdasarkan hukum undang-undang perbankan yang berlaku Indonesia. Yang pertama itu berdasarkan hukum Islam, ada dari Al-Quran, terus hadis, ijma, dan qiyas. Dasar hukum dari mudharabah itu jika dilihat dari definisinya, mudharabah itu tidak ada dasar hukum dalam Al-Quran yang secara spesifik menyangkut teknik pelaksanaan dari akad mudharabah. Tapi dalam akad mudharabah ini, Al-Quran itu hanya memberikan garis-garis besar agar umat manusia itu mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membicarakan pada aspek teknisnya. Terus adapun ayat Al-Quran yang bisa kita pakai sebagai landasan mudharabah itu dalam surat Quran Al-Muzammil ayat 20, yang artinya dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang akan berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah. Pada dasarnya ayat ini tuh tidak sama sekali membicarakan teknik pelaksanaan akad mudharabah, yaitu terus ada juga hadis yang bisa kita pakai untuk dasar hukum dari mudharabah itu, yang artinya bahwa Utsman bin Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola untuk oleh orang lain dengan model kirot, dan keuntungan dibagi di antara keduanya. Rukun dari mudharabah. Rukun mudharabah ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad mudharabah. Ia adalah pilar dari terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad mudharabah itu tidak bisa terjadi. Menurut jumhur ulama itu ada 5. Yang pertama itu al-makidain atau orang yang berakad, yaitu pengelola modal dan sohib almal, orang yang mempunyai modal. Nah, yang kedua almal atau modal, itu ada sejumlah dana yang dikelola. Yang ketiga al-rib atau keuntungan, laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan. Yang keempat al-a'mal, usaha dari mudharib. Yang kelima itu sifat, ucapan sarah terima. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, hukum mudharabah hanya ada 1, yaitu ijab, ungkapan penyerahan modal, dan qabul, ungkapan menerima modal, dan ungkapan persetujuan kedua pihak. Tentang syarat mudharabah. Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun dapat terpenuhi. Keberadaan syarat mudharabah terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya, sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Syarat yang
Ada beberapa macam syarat-syarat terkait dengan mudharobah. Yang pertama yaitu syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad, yaitu cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai akid atau orang yang berakad, atau dalam ilmu usul fikih disebut ahliyatul al-ada. Yang kedua yaitu sahib al-mal atau pemilik dana. Tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada mudharib dalam mengelola dananya. Yang kedua yaitu ada syarat yang terkait dengan modal. Yang pertama, modal harus berupa uang. Yang kedua, besarnya ditentukan secara jelas. Yang ketiga, modal bukan merupakan pinjaman atau hutang. Yang keempat, modal diserahkan langsung kepada mudharib. Yang kelima, modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah disepakati. Lalu yang keenam, pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa mudharobah. Yang ketujuh, pada prinsipnya dalam mudharobah tidak diperkenankan mengenakan jaminan. Yang ketiga, ada syarat terkait dengan keuntungan. Yang pertama yaitu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, sohib al-mal, siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. Yang ketiga yaitu penentuan angka keuntungan dihitung dengan presentasi hasil usaha yang dikelola oleh mudharib. Yang keempat, sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha mudharobah harus dikonversi ke dalam mata uang. Yang kelima, mudharib hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Yang ketujuh, mudharib berhak memotong mudharib berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharobah. Yang ketujuh, jika melanggar syarat akad, ia akan bertanggung jawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran. Lalu berikutnya yaitu ada jenis-jenis akad mudharobah. Akad mudharobah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mudharobah mutlaqoh dan mudharobah muqayyadah. Pengertian dari mudharobah mutlaqoh itu yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat. Sedangkan pengertian mudharobah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharobah yang dibatasi dengan waktu tertentu. Jika waktu yang diberikan kepada mudharib telah habis, maka dia tidak boleh melakukan transaksi lagi. Lalu berikutnya yaitu ada berakhirnya akad mudharobah. Akad mudharobah berakhir apabila yang pertama, masing-masing pihak menyatakan akad tersebut batal atau pekerja dilarang bertindak hukum atau pemilik modal menarik modalnya. Yang kedua yaitu salah seorang yang berakal gila. Lalu yang ketiga, modal habis di tangan pemilik sebelum dikelola oleh pekerja. Yang keempat, salah seorang yang berakal meninggal dunia. Sekian presentasi dari kami berdua tentang akad mudharobah. Kurang dan jagalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya